Ya, semangat pagi untuk sobat trader serta teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, saya akan coba memberikan market review atau market news untuk hari ini edisi 4 Oktober 2024, dan nanti saya akan coba memberikan peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Oke. Yang pertama pasti selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau greenback ya. Dolar Amerika untuk kesekian kalinya melanjutkan penguatannya ya. Ada beberapa faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika. Kita tahu karena semalam ada rilis data ISM Service PMI dan ada rilis data unemployment claim. Untuk data unemployment claim ini dirilisnya negatif ya, di mana data sebelumnya itu sebesar 219.000, diprediksi meningkat menjadi 220.000 ya, dan aktualnya itu sebesar 225.000 ya, lebih tinggi dari prediksi dan lebih tinggi dari data sebelumnya. Namun yang mengejutkan adalah rilis data ISM Service PMI, yaitu sektor jasa, di mana sebelumnya ada 51,5, diprediksi melonjak 51,7 dan aktualnya 54,9. Hal ini yang mendukung penguatan dolar Amerika. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY ya, di mana kemarin itu masih berada di level 101.77, pagi ini melonjak level 101.92. Secara teknikal, potensi kenaikan dolar Amerika masih akan berlanjut namun terbatas. Karena apa? Nanti malam ada 3 rilis data yang sangat penting yang akan ditunggu oleh para sobat trader. Yang pertama ada average early earning, lalu ada juga rilis data non-farm payroll atau non-farm employment change, dan ada rilis data unemployment rate ya. Oke. Untuk ketiga data ini diprediksi mix ya, dimana untuk average early earningnya diprediksi turun dari 0,4 turun menjadi 0,3, dan untuk non-farm payroll-nya diprediksi melonjak sedikit dari 142.000 melonjak menjadi 147.000. Ada diprediksi penambahan sekitar 5.000, dan untuk penganggurannya itu unchanged atau tidak berubah menjadi 4,2%. Namun mengacu terhadap beberapa data sebelumnya, terutama sektor pertanian, sektor ketenagakerjaan, diprediksi non-farm payroll bisa positif untuk US dollar. Jika hal ini terjadi, maka dolar akan melanjutkan penguatannya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas ya. Kita tahu emas masih melonjak naik ya, meskipun pada saat rilis data itu sempat turun, tapi penurunannya terbatas. Dan kemarin itu tertinggi berada di level 26.62, terendahnya berada di level 26.37 ya. Untuk hari ini kalau saya prediksi, saya lihat dari sisi teknikal masih akan melanjutkan kenaikannya. Namun begitu rilis data non-farm payroll dan data ekonomi Amerika lainnya ini, diprediksi dia akan coba turun dahulu seperti kemarin, akan mencoba low yang kemarin ya, 2637. Oke. Jika level 2637 berhasil ditembus, akan mencoba ke level 2630 dan 2625 ya. Namun untuk kenaikannya atau level resistennya dia akan mencoba ke low yang high yang kemarin 2662. Jika level 2662 berhasil ditembus, akan menuju ke level 2670 maksud saya. Lalu akan ke level 2685 all time high-nya. Ingat, sudah 2 kali 2685 ini mencoba dijebol, namun belum berhasil. Apabila nanti malam data lebih rendah dari prediksi dan data dari sebelumnya, maka saya prediksi all time high akan berhasil dijebol dan akan menuju welcome 2700. Oke, itu pergerakan gold. Lalu kita beralih ke pergerakan harga minyak. Harga minyak ini melonjak naik ya, masih melonjak naik karena ketegangan di Timur Tengah yang pernah saya informasikan, di mana antara Israel dengan Hamas dan Israel juga dengan Hizbullah ini semakin memanas, dan pasca serangan rudal balistik Iran ke Israel sekitar kurang lebih 500 rudal, dan memicu statement dari Amerika dan dari Inggris yang akan melindungi Israel seperti itu, dan dikhawatirkan akan menyebar oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah. Hal ini bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga seperti itu. Oke. Dan potensi kenaikan harga minyak akan menuju ke level 74 dan level 75. Oke. Lanjut kalau untuk pergerakan mata uang ya. Euro, pound sterling, Aussie serta yen ya. Untuk major rate, euro diprediksi ya secara teknikal masih berpeluang melemah ya. Karena apa? Penguatan dari dolar Amerika. Ya, dia akan mencoba ke level 1.100 sampai dengan 1.0800
Oke, itu terendahnya. Oke. Lalu yang menarik adalah pound sterling. Pound sterling semakin tertekan dia karena apa? Statement dari Ketua Bank Sentral Inggris ya, Andrew Bailey, yang beliau mengatakan bahwa bisa saja Bank Sentral Inggris akan kembali memangkas tingkat suku bunga di pertemuan bulan November mendatang. Hal ini dinilai sangat dovish, ini yang menekan pergerakan dari pound sterling. Selain itu, tekanan pound sterling juga imbas adanya aksi profit taking karena penguatan dari dolar Amerika. Lalu untuk di yen masih melanjutkan pelemahannya karena apa? Yang awalnya diprediksi Perdana Menteri Jepang yang baru ini akan lebih hawkish, ternyata beliau melakukan statement bahwa hingga akhir tahun 2024 ini Bank Sentral Jepang belum ada peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga kembali. Ini yang semakin melemahkan mata uang yen. Dan untuk saat ini pergerakan mata uang yen berada di level 146.500 sampai 147 ya. Dan berpeluang akan melanjutkan ke level 147.50 sampai dengan level 148. Lalu untuk Aussie juga sama seperti euro dan pound sterling, dia masih mengalami pelemahan atau tekanan imbas adanya penguatan dari dolar Amerika ya. Oke. Lalu untuk indeks saham Amerika ini kemarin masih ditutup di teritori yang negatif ya. Untuk Dow Jones Industrial Average tutup minus 0,44%, S&P tutup minus 0,17%, dan Nasdaq tutup turun 0,04% ya, karena turunnya saham-saham real estate dan saham-saham konsumen ya. Lalu kita hubungkan terhadap pergerakan indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng ya. Kalau di sini kalau saya lihat untuk Hang Seng masih mencoba turun terbatas karena aksi profit taking, karena Hang Seng sudah menyentuh level tertingginya ya di level 22.300-an ya. Saat ini mencoba turun kembali, namun secara teknikal potensi kenaikan masih akan berpeluang imbas apa? Para pelaku pasar meyakini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan China bisa mendongkrak perlambatan ekonomi China seperti itu. Oke. Lalu untuk di Nikkei ya. Untuk di Nikkei masih bergerak naik ya, tapi terbatas ya. Meskipun saat ini bergerak di level 38.400 sampai dengan 38.600 ya. Imbas apa? Pelemahan dari mata uang yen. Oke. Nah, yang tadi saya katakan, ingat potensi all time high gold berpeluang dijebol. Baik. Dan nanti malam akan ada webinar plus live trading yang bisa menambah informasi untuk sobat trader di dalam melakukan entry posisi di market. Oke, terima kasih, selamat pagi.